Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 10 menit membaca buku. Menjelajahi cakrawala dalam sekejap. Hari ini kita akan melanjutkan membaca buku Seni Bersikap Tegas. Keputusan yang tepat menentukan bentuk dari takdir, karya Bryan Adam. Sebelum kami lanjutkan, mari dukung channel kami dengan like, subscribe, share, and comment. Bagian 8. Sikap tegas dalam karir. Membuat keputusan karir bisa sangat mudah atau sangat sulit bergantung pada jumlah informasi yang dimiliki tentang pilihan Anda. Dalam memilih jalur karir, Anda perlu memikirkan banyak faktor. Gunakanlah langkah-langkah di bawah ini untuk memandu Anda melalui proses pengambilan keputusan karir. 1. Mengidentifikasi keputusan. Bersikap tegas di lingkungan kerja tentu bukan pekerjaan yang mudah, meskipun pada dasarnya sikap seperti ini akan jauh lebih menguntungkan. Ketika terbiasa bersikap tegas di kantor, maka kebanyakan rekan kerja justru merasa kurang nyaman dan menjauhkan diri dari Anda. Sebaliknya, sikap yang tidak tegas juga sering dianggap sebagai kesempatan untuk memanfaatkan seseorang. Pada dasarnya, sikap tegas dibutuhkan untuk membangun karakter dan membuat segala sesuatu yang terkait dengan pekerjaan di kantor bisa berjalan dengan lebih seimbang. Jika Anda tegas, maka Anda akan lebih profesional dan bisa menangani pekerjaan dalam porsi yang tepat, meskipun rekan kerja kerap menganggap Anda sedikit menyebalkan. Namun, jika ingin bekerja dengan lebih nyaman dan tenang, maka sikap tegas tentu tidak ada salahnya, selama Anda melakukannya dalam porsi yang wajar. Ketegasan akan menjadi kebiasaan yang mudah jika Anda melakukannya dengan cara yang tepat sejak awal. Sebelum mulai mengumpulkan informasi, Anda perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang akan diputuskan. Beberapa keputusan yang mungkin Anda hadapi dapat mencakup banyak hal sesuai pertanyaan-pertanyaan untuk diri sendiri. 1. Haruskah saya mengejar pendidikan di perguruan tinggi atau universitas? 2. Apa seharusnya jurusan saya? 3. Apakah saya ingin menjadi mahasiswa penuh waktu atau paruh waktu? 4. Seberapa cepat saya ingin pindah ke universitas lain? 5. Apa yang ingin saya lakukan setelah saya menyelesaikan pendidikan tinggi? Untuk membuat keputusan karir yang tepat dan sebelum menjelajahi dunia kerja apapun, Anda perlu memiliki pemahaman yang baik tentang atribut pribadi. Ajukanlah beberapa pertanyaan ini kepada diri Anda sendiri. 1. Apa yang saya senang lakukan? 2. Kegiatan apa yang paling saya nikmati? 3. Orang seperti apa yang ingin saya ajak bekerja sama? 4. Jenis pengaturan pekerjaan apa yang paling saya sukai? 5. Apa yang dapat saya lakukan dengan baik? 6. Apa kekuatan dan kelemahan saya? 7. Apa keterampilan dan kemampuan terkuat saya? 8. Keterampilan apa yang ingin saya gunakan dalam pekerjaan? 9. Keterampilan apa yang ingin saya peroleh? 10. Hal-hal apa yang penting bagi saya dalam karir? 11. Dengan cara apa saya harus ditantang dan dihargai dalam pekerjaan? Dan 12. Jenis lingkungan kerja apa yang membuat saya bahagia? Untuk terus mengumpulkan informasi dan meneliti karir, Anda perlu mulai mengidentifikasi pilihan Anda. Beberapa hal yang perlu dipikirkan seperti berikut. 1. Pada titik ini, di dalam hidup saya, pilihan apa yang saya miliki? 2. Apakah saya memiliki minat yang kuat pada karir tertentu? 3. Jenis karir apa lagi yang harus saya pertimbangkan? 4. Informasi apa yang sudah saya miliki tentang preferensi karir saya? 5. Bagaimana saya bisa mendapatkan lebih banyak informasi dan mengakses lebih banyak sumber daya tentang karir yang saya minati? Setelah menyelesaikan penyelidikan atas diri sendiri, Anda sekarang perlu mengevaluasi setiap opsi yang sudah Anda jelajahi. Identifikasi pro dan kontra dari setiap opsi. Adakah nilai dan kebutuhan yang dipenuhi oleh setiap opsi, dan apa risiko yang terlibat dengan setiap alternatif? Bukalah visi kemungkinan konsekuensi masa depan dari cara Anda memilih setiap opsi. Berdasarkan informasi yang sudah terkumpul dan analisis, Anda dapat memilih salah satu opsi karir dan mulai membuat rencana tindakan. 2. Berani menolak. Menolak atau berkata tidak selalu menjadi hal yang sulit untuk kebanyakan orang, meskipun pada dasarnya hal itu demi kebaikan. Di sisi lain, melakukan berbagai hal yang tidak perlu dan tidak seharusnya justru sering mengganggu kesibukan dalam bekerja. Apalagi jika permintaan ini datang ketika Anda sedang sibuk. Bukannya menyelesaikan pekerjaan sendiri, Anda justru sibuk mengurus berbagai hal yang tidak penting.
Jika ingin menjadi sosok yang tegas, Anda harus berani menolak. Abaikanlah berbagai hal yang tidak penting bagi karir Anda. 3. Memegang prinsip. Setiap orang memiliki prinsip tersendiri di dalam hidupnya. Jika ingin menjadi pribadi yang tegas, maka Anda harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip tersebut. Prinsip akan menjadi pijakan dan dasar pemikiran bagi Anda. Prinsip berperan penting di dalam kehidupan Anda secara keseluruhan. Bahkan, prinsip juga menjadi dasar penting bagi Anda dalam mengambil keputusan. Memegang prinsip dengan kuat merupakan salah satu ciri orang yang tegas dan tidak pelin-pelan dalam bertindak. 4. Bersikap profesional. Lingkungan kerja sangat mungkin membawa Anda pada pertemanan yang baik dengan rekan-rekan kantor. Hal itu mungkin menyenangkan, tetapi sekaligus berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan di dalam hubungan pertemanan. Kondisi itu bisa saja mengganggu jika Anda tidak bisa menentukan batasan yang jelas di dalam hubungan pertemanan dan pekerjaan di kantor. Biasakanlah untuk selalu memahami dengan baik tugas-tugas kerja Anda di kantor. Tetaplah berupaya untuk menempatkan hal tersebut sebagai prioritas. Dengan demikian, Anda mampu mengatur hubungan pertemanan yang lebih profesional di dalam lingkungan kantor. Meskipun berteman merupakan hal yang penting dan wajar, pertemanan tetap harus dilakukan dalam porsi yang tepat tanpa mengganggu pekerjaan. 5. Bersikap bijaksana. Mengambil keputusan yang tepat memang selalu menjadi bagian penting dari pekerjaan. Anda harus membiasakan diri dengan hal seperti ini. Bukan hanya keputusan yang cepat, di mana Anda mengambilnya dengan terburu-buru tanpa pertimbangan yang matang. Jika itu terjadi, maka risiko untuk melakukan kesalahan tentu akan lebih besar. Selain itu, biasakanlah untuk mengambil keputusan dengan bijak, di mana Anda mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut. Jika sudah begini, maka Anda tidak akan pelin-pelan lagi untuk menjalankannya. 6. Mengelola tim. Bergabung dalam tim atau memimpin sebuah tim kerja bisa saja menjadi bagian dari pekerjaan Anda di kantor. Sikapilah semua kondisi kerja bersama tim dengan baik. Jangan menunjukkan ego yang berlebihan di sana. Tunjukkanlah tanggung jawab kerja Anda yang baik dan porsi yang sesuai sehingga rekan tim bisa bekerja dengan nyaman dan tetap profesional. Hal itu akan membuat hasil kerja menjadi lebih maksimal. 7. Tidak mudah terpengaruh. Berbagai masalah dan isu bisa saja berkembang di lingkungan kantor. Anda tidak perlu terganggu dengan semua itu. Gosip mungkin menarik untuk dibicarakan, tetapi tidak dalam ranah kerja yang profesional. Anda juga harus tetap memiliki pandangan dan pertimbangan sendiri terhadap hal-hal negatif. Dengan demikian, Anda tidak terpengaruh dengan perkataan orang lain dan akan membuat Anda bisa bekerja dengan nyaman dan profesional. 8. Tidak arogan. Sikap yang tegas di lingkungan kantor kerap menjadi hal yang tidak diinginkan oleh sebagian besar orang. Namun, hal ini bukan masalah jika Anda bisa tegas dalam batas yang wajar dan tetap profesional. Biasakanlah untuk bersikap tegas dalam bekerja, sehingga Anda bisa menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan baik. Dengan demikian, Anda juga mampu menjadi pribadi yang tetap menyenangkan. Anda harus berbicara ketika memiliki pendapat atau saran untuk dibagikan, tetapi jangan menganggap Anda tahu segalanya. Tunjukkanlah kerendahan hati dengan mengakui bahwa orang lain mungkin memiliki ide yang lebih baik. Anda bisa percaya diri tanpa menjadi seorang menyebalkan yang tahu segalanya. 9. Memberi contoh. Memiliki kepercayaan diri untuk bersikap tegas di tempat kerja adalah penting. Namun, mengetahui bagaimana menjadi tegas tanpa menjadi bos adalah hal yang sama pentingnya. Namun, mengetahui bagaimana menjadi tegas tanpa menjadi bosi adalah hal yang sama pentingnya. Jika orang lain tidak menghormati Anda, maka Anda tidak akan menjadi pemimpin yang efektif. Jadi, yakinlah kepada diri sendiri, tapi jangan menjadi sombong. Mengekspresikan pandangan Anda penting untuk menjadi sosok yang tegas di dalam kerja. Namun, pastikanlah Anda memimpin dengan memberi teladan. Anda perlu menjalankan pembicaraan untuk menjadi pemimpin yang efektif, atau Anda akan diabaikan sebagai orang yang berbicara tentang permainan yang bagus, tetapi tidak tahu apa yang dibicarakannya. 10. Berperan di depan. Ambillah kesempatan untuk mengasah keterampilan kepemimpinan Anda dengan menjadi sukarelawan untuk proyek-proyek manajemen atau tugas yang menempatkan Anda dalam posisi kepemimpinan. Hal itu mungkin cukup mengintimidasi, tetapi Anda hanya bisa tumbuh dengan menerima tantangan. Jika Anda berperan di depan, maka Anda berkesempatan untuk meminta anggota tim dan atasan memberi feedback.
Dengan demikian, Anda akan tahu apa yang harus diperbaiki untuk bergerak maju. 11. Menjaga ucapan. Sama seperti kata-kata yang tepat dapat memproyeksikan kepercayaan diri. Pilihan kata yang salah juga dapat menggambarkan Anda sebagai rekan kerja yang suka memerintah dan berusaha terlalu keras untuk menyatakan diri di tempat kerja. Berbicaralah kepada orang lain sebagaimana Anda ingin diajak bicara. Jangan menjadi orang yang pemalu, tapi juga jangan menggurui. Ketahuilah, apa yang Anda bicarakan tidak ada orang yang tahu segalanya. Tetapi, tidak membuat pernyataan atau klaim besar jika Anda tidak cukup yakin bahwa telah mendapatkan fakta Anda secara langsung. Apa yang lebih buruk daripada tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan adalah membuat klaim berlebihan yang kemudian diketahui tidak benar. 12. Belajar dari para ahli. Bacalah buku-buku tentang kepemimpinan oleh para ahli tentang masalah ketegasan. Hadirilah seminar dan lokakarya. Dengarkanlah podcast. Ada begitu banyak cara belajar yang tersedia bagi Anda saat ini. Belajar dari para ahli yang tahu makna kepemimpinan yang efektif dan cara mengembangkan keterampilan itu sangat membantu Anda dalam bersikap tegas. Seperti segala sesuatu di dalam kehidupan, semuanya tentang keseimbangan, keyakinan tanpa arogansi adalah kunci bagi Anda untuk bersikap tegas di tempat kerja. Demikianlah telah kita dengarkan bersama bacaan buku dari Seni Bersikap Tegas, Keputusan yang Tepat Menentukan Bentuk dari Takdir. Terus dukung channel kami, 10 menit membaca buku, menjelajahi cakrawala dalam sekejap. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Sampai jumpa.